Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sinta Siti Sundari Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar personal. Halo rekan-rekan semuanya, pernahkah kalian memperhatikan interaksi di sekitar tempat tinggal kita? Di dalam lingkungan rukun tetangga, di pasar, atau bahkan di grup WhatsApp warga. Seringkali kita menyaksikan seseorang dijadikan bahan tertawaan karena kondisi fisiknya, ekonominya, atau pekerjaannya. Tindakan tersebut kemudian dilabeli dengan kata candaan tetangga atau bumbu pergaulan agar suasana lebih akrab. Namun mari kita renungkan bersama, di manakah batas antara keakraban sosial dan tindakan perundungan yang perlahan mengikis harga diri seseorang? Mengapa perilaku yang secara nyata mengintimidasi dan mengucilkan sesama warga ini masih seringkali dianggap wajar dan dinormalisasi di tengah masyarakat kita? Rekan-rekan sekalian, isu perundungan atau bullying di masyarakat bukanlah perkara kecil yang bisa kita kesampingkan begitu saja. Masalah ini merupakan bentuk kegagalan komunikasi sosial yang serius dan didukung oleh fakta-fakta yang mengkhawatirkan di lapangan. Berdasarkan berbagai data sosiologis dan laporan penanganan kasus sosial, perundungan di masyarakat ini tidak hanya berbentuk intimidasi fisik, melainkan telah meluas menjadi perundungan verbal, pengucilan sosial, hingga cyberbullying di platform digital komunitas. Sebagai mahasiswa teknik informatika, saya melihat fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika masuk ke ruang cyber. Grup-grup komunikasi warga atau media sosial lokal seringkali berubah menjadi panggung penghakiman massal, penyebaran rumor yang tidak terverifikasi, hingga aksi pengucilan digital terhadap individu tertentu. Dampak psikologis dari perundungan di masyarakat ini sangat nyata. Korban tidak hanya merasa terisolasi di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, tetapi juga rentan mengalami kecemasan akut, depresi berat, hingga hilangnya rasa aman untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan tetangga sekitar. Jika kita analisis masalah ini dari kacamata komunikasi antarpersonal, perundungan di masyarakat terjadi karena hilangnya nilai empati dan interaksi sosial. Kita seringkali berkomunikasi berdasarkan prasangka atau stereotip tertentu, lalu menggunakan pengaruh komunikasi kita untuk menciptakan batasan sosial yang memojokkan pihak yang dianggap lemah atau berbeda. Ketika budaya saling menjatuhkan ini dibiarkan tumbuh subur di lingkungan masyarakat, kita secara tidak langsung sedang mewariskan contoh komunikasi yang beracun pada generasi anak-anak kita. Oleh karena itu, melalui video kampanye persuasif ini, saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat dan rekan-rekan sekalian untuk melakukan tindakan nyata yang logis demi menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari perundungan. Langkah pertama adalah menerapkan etika komunikasi yang memanusiakan. Sebelum kita melontarkan komentar mengenai kehidupan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial, mari bertenggang rasa. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ucapan kita akan mempererat silaturahmi atau justru akan melukai hati tetangga kita. Langkah kedua adalah membangun sikap upstander di lingkungan sosial. Kita harus berani memutus rantai pembiaran. Jika kita melihat ada warga atau anak-anak di lingkungan sekitar yang sedang mengalami perundungan atau dikucilkan secara tidak adil, jangan hanya diam menjadi penonton pasif. Beranilah untuk menegur dengan cara yang santun atau jembatani penyelesaiannya melalui perangkat lingkungan seperti ketua RT atau RW setempat agar konflik tidak berlarut-larut. Langkah ketiga adalah menggalakkan komunikasi yang inklusif dan empatis. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong dan saling merangkul tanpa memandang perbedaan latar belakang. Dalam setiap kegiatan masyarakat, libatkan semua pihak dan ciptakan ruang obrolan yang setara, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan dengan penuh rasa hormat. Rekan-rekan dan masyarakat sekalian, lingkungan tempat tinggal kita seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama yang memberikan rasa aman, ketenangan, dan kehangatan bagi setiap individu di dalamnya. Keberadaan teknologi komunikasi saat ini sudah sepatutnya kita manfaatkan untuk memperkuat ikatan solidaritas, bukan justru untuk menciptakan sekat dan ruang perundungan baru.
Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun masyarakat yang cerdas dalam berkomunikasi, kuat dalam berempati, dan tegas menolak segala bentuk perundungan. Perubahan sosial yang besar selalu dimulai dari kepedulian kecil kita untuk mulai menghargai sesama dalam setiap interaksi sehari-hari. Saya Reza Trihanipah dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian rekan-rekan semua dan Ibu Sita Siti Sundari selaku dosen pengampu. Mari bersama-sama stop bullying di masyarakat melalui diari diri sendiri, melalui dari sekarang, jaga tutur kata kita, lawan kedamaian lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.